Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Ningsih si gadis cantik kembang desa. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kisah kita kali ini? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Di desa kecil Jawa Tengah, meskipun terpencil, selalu hidup dengan suasana yang hangat. Penduduknya saling mengenal, dan kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan canda tawa serta gotong royong. Di tengah suasana desa yang tenang ini, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian. Gadis kembang desa bernama Ningsih. Ningsih dikenal sebagai gadis yang luar biasa cantik, dengan wajah lembut, kulit cerah, dan senyum yang memikat hati siapa saja yang melihatnya. Setiap kali Ningsih lewat, pemuda-pemuda desa tak bisa menahan diri untuk menoleh. Sementara para ibu berbisik-bisik memuji kecantikannya dan membayangkan betapa beruntungnya lelaki yang akan menjadi pendampingnya nanti. Namun, di balik kecantikan dan pesonanya, ada sesuatu yang misterius tentang Ningsih. Gadis ini memiliki kebiasaan yang aneh. Dia tidak pernah terlihat keluar rumah setelah senja. Tak peduli betapa meriah atau pentingnya suatu acara, Ningsih selalu menolak undangan yang bertepatan di malam hari dengan alasan yang sama. Penduduk desa pun mulai terbiasa dengan hal itu dan beranggapan bahwa Ningsih memiliki peraturan yang ketat dari orang tuanya. Beberapa tetangga menyimpan firasat yang ganjil. Beberapa kali ada yang melihat bayangan gelap yang tampak di balik tirai jendela rumahnya, bergerak perlahan seperti sedang mengintip keluar. Bayangan itu selalu muncul di malam hari, membuat para tetangga berdebar-debar. Di antara mereka yang merasa penasaran, ada seorang pemuda bernama Bayu. Bayu adalah pemuda desa yang ramah, pintar, dan selalu siap membantu orang lain. Diam-diam, ia menyukai Ningsih sejak lama. Setiap kali bertemu di siang hari, Bayu selalu menyempatkan diri untuk menyapa Ningsih dan canggung. Ningsih akan tersenyum tipis, namun selalu terburu-buru menghindar, enggan terlalu dekat dengannya. Ini membuat Bayu merasa ada yang salah. Meski begitu, rasa ingin tahu Bayu terus bertambah. Dia sering melihat ke arah rumah Ningsih saat malam tiba, bertanya-tanya mengapa gadis itu tak pernah keluar di waktu gelap. Suatu hari, kesempatan yang Bayu tunggu-tunggu saat datang. Bayu melihat Ningsih tengah duduk sendirian di tepi jalan desa pada sore hari. Bayu mendekatinya perlahan, mencoba terlihat santai. Mereka berbincang-bincang ringan, dan Bayu merasa betapa nyaman dan lembutnya Ningsih saat berbicara. Namun, ada sesuatu yang ia rasakan saat berada di dekat Ningsih. Seolah ada energi yang membuat aneh dan membuat bulu kuduknya berdiri. Bayu memberanikan diri menanyakan alasan mengapa Ningsih tak pernah keluar di malam hari. Wajah Ningsih seketika berubah pucat, dan dia terdiam. Tatapannya kosong menatap Bayu. "Kenapa kau ingin tahu, Bayu?" tanyanya dengan suara yang pelan namun dingin, jauh berbeda dari kelembutan sebelumnya. Bayu terpaku, tak tahu harus menjawab apa. Ia tak ingin membuat Ningsih tersinggung, tetapi pertanyaannya justru membuat gadis itu tampak ketakutan. Ningsih segera berpamitan dan buru-buru pulang, meninggalkan Bayu yang merasa bersalah dan bingung. Tetapi rasa ingin tahunya semakin menggebu. Ada sesuatu di balik sikap Ningsih yang harus ia ketahui. Malam itu, Bayu mencoba untuk melupakan kejadian tadi, tetapi bayangan Ningsih terus muncul di pikirannya. Tatapan kosongnya, nada suaranya yang dingin, dan sorot ketakutan di wajahnya saat menatapnya. Semua itu membangkitkan rasa penasaran Bayu. Hingga akhirnya, ia bertekad bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ningsih. Bahkan, jika itu, ia harus menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, Bayu mulai mendengar bisik-bisik dari tetangga.
yang membahas rumor tentang Ningsih. Ada yang mengatakan bahwa rumah Ningsih terdengar suara aneh di malam hari, seolah-olah ada seseorang yang merintih. Orang lain menyebut bahwa mereka pernah melihat sosok wanita mirip Ningsih berdiri di depan jendela. Namun wajahnya pucat dan matanya tampak kosong seperti orang yang tak bernyawa. Desas-desus itu mengganggu pikiran Bayu. Ia tak bisa memahami bagaimana seorang gadis yang begitu anggun dan lembut bisa dikelilingi oleh hal-hal yang menyeramkan. Malam semakin larut dan suasana desa menjadi sunyi. Bayu duduk di kamarnya, termenung memikirkan segala hal yang terjadi. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan Ningsih. Bayu memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Gadis yang ia kagumi, dan jika ada yang mengancam keselamatannya, ia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Dengan tekad yang bulat, Bayu bersumpah dalam hati bahwa ia akan menyelidiki jawaban di balik misteri ini, apapun resikonya. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin dekat dengan Ningsih. Mereka saling bertemu saat sore menjelang senja, berbincang di bawah pohon besar di pinggir desa. Meski Ningsih tampak lebih terbuka, ia tetap menghindari pembicaraan tentang dirinya. Ningsih seperti dikelilingi oleh aura yang memikat, namun juga membawa kegelisahan warga desa. Warga desa pun mulai berbisik-bisik tentang kedekatan mereka. Sebagian menyoroti ketertarikan Bayu, dan sebagian lagi mengingatkan agar Bayu berhati-hati. Bayu tak menghiraukan nasihat tersebut. Di balik pesona Ningsih, ia melihat kesedihan yang mendalam, sesuatu yang ia yakini harus ia pahami. Suatu sore, Ningsih mengundang Bayu untuk singgah ke rumahnya. Bayu merasa senang sekaligus gugup, karena ini pertama kalinya ia masuk ke dalam rumah gadis itu. Selama ini yang membuat dirinya terpesona. Rumah Ningsih tampak sederhana dari luar, namun saat memasuki pintu, suasana mencekam menyelimuti ruangan. Ruangan utama gelap, hanya ada beberapa lilin yang menyala di ruangan. Ningsih memintanya duduk di kursi tua di dekatnya. Suara kayu tua yang terdengar menambah suasana misterius di dalam rumah itu. Bayu merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Ia mencoba berbasa-basi dengan Ningsih, namun gadis itu tampak gelisah, seakan menyembunyikan sesuatu. Ningsih sesekali melirik ke arah jendela, mata yang penuh kecemasan, lalu kembali menundukkan pandangannya. Mendadak terdengar suara gemerisik dari dalam rumah. Bayu menoleh, namun Ningsih buru-buru menenangkannya, mengatakan bahwa itu hanyalah angin. Namun wajah Ningsih yang pucat mengkhianati kata-katanya. Bayu tahu ada sesuatu yang salah di rumah ini. Rasa ingin tahunya semakin kuat, tetapi ia menahan diri agar Ningsih merasa tidak nyaman. Menjelang senja, Sekar tampak semakin gelisah. Ia meminta Bayu segera pulang dan mengingatkannya agar tidak berada di sekitar rumahnya. Setelah matahari tenggelam, nada suaranya pun berbeda dan nyaris seperti ancaman. Bayu merasa bingung, namun tidak ingin menolak permintaan Ningsih. Sebelum pergi, Ningsih menggenggam tangan Bayu erat-erat, mendampinginya dengan mata yang penuh ketakutan. "Bayu, aku mohon, jangan pernah datang ke sini malam-malam. Tolong hindari rumahku. Apapun yang kau dengar atau lihat," Ningsih dengan nada ketegasan. Bayu mengangguk, meski dalam hatinya rasa penasaran semakin membara. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Ningsih segera menutup pintu. Sebelum ia sempat pergi lagi, Bayu berjalan pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Ningsih dan keluarganya, dan Bayu merasa semakin terpanggil untuk mengungkapnya. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Bayangan Ningsih yang tanpa ketakutan serta suasana mencekam di rumahnya selalu berputar di benaknya. Ia bertanya-tanya, apa yang membuat Ningsih begitu gelisah? Apa yang terjadi di rumah itu? Semakin Bayu mencoba melupakan, semakin kuat pula dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, seseorang tetangga bercerita tentangnya. Aneh yang sering terdengar di rumah Ningsih saat malam
Suara liris seperti rintihan perempuan terdengar di antara tiupan angin malam. Warga desa lainnya mengatakan pernah melihat bayangan gelap di sekitar rumah Ningsih. Namun saat didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Bisik-bisik ini semakin membangkitkan rasa penasaran. Ia merasa perlu mengawasi rumah Ningsih di malam hari. Meskipun Ningsih sudah memperingatkannya, akhirnya suatu malam Bayu memutuskan untuk mengintip rumah Ningsih dari kejauhan. Dalam gelap, ia bersembunyi di balik pohon besar dan memandangi rumah itu. Lampu-lampu di dalam rumah mati total. Hanya ada cahaya redup dari satu lilin di dalam ruang. Bayu menahan napas, memperhatikan setiap sudut rumah. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di balik jendela, sosok yang menyerupai Ningsih tampak berdiri. Wajah sosok itu pucat, matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong yang menakutkan. Rambutnya yang panjang terurai kusut, menutupi sebagian wajahnya. Bayu merasa seolah sedang menatap sesuatu yang bukan manusia. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap kosong ke arah luar jendela, membuat Bayu merasakan ketakutan yang amat sangat. Belum pernah ia merasakan sebelumnya. Bayu menutup mulutnya, berusaha menahan teriakan. Ia menatap sosok dengan mata yang terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, sosok itu perlahan menghilang. Seakan larut dalam kegelapan, Bayu segera berlari pulang. Napasnya tersengal-sengal dan dadanya berdebar kencang. Sosok yang dilihatnya tadi bukanlah Ningsih yang ia kenal. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat dan mengerikan. Di dalam hatinya, Bayu tahu bahwa ia telah melanggar peringatan Ningsih. Malam itu, ia tak bisa tidur, dihantui bayangan sosok menyeramkan yang dilihatnya di balik jendela rumah Ningsih. Bayu kini sadar bahwa dirinya berada dalam misteri yang lebih besar. Sebuah rahasia gelap yang tak mungkin ia abaikan. Setelah kejadian malam itu, Bayu merasa ada yang berubah dalam dirinya. Perasaan takut bercampur penasaran terus menggeluti pikirannya. Setiap kali mengingat wajah pucat, sosok yang menyerupai Ningsih di jendela, bulu kuduknya meremang. Namun, ia tak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah Ningsih. Meski merasa takut, Bayu merasa dirinya harus mencari tahu kebenaran yang disembunyikan gadis itu. Desa tempat Bayu tinggal memang bukan desa biasa. Di balik ketenangan tersimpan, menyimpan legenda turun-temurun. Beberapa warga mengatakan desa ini dulunya adalah tempat persembunyian para pelaku ilmu hitam, dan banyak yang percaya masih ada kekuatan gaib yang menjaga desa ini. Meski Bayu sebelumnya tak percaya, semua yang dialaminya membuat ia mulai meragukan pendiriannya. Suatu malam, desa diguncang oleh serangkaian kejadian aneh. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan yang memilukan datang dari arah rumah Ningsih. Mereka yang mendengar suara itu mendeskripsikan suaranya seolah berasal dari jauh, tetapi juga terasa dekat, seakan berbisik langsung di telinga mereka. Suara itu membuat banyak warga merasa cemas dan ketakutan. Tetua desa yang dianggap bijaksana mulai membicarakan soal gangguan gaib yang kerap terjadi belakangan ini. Menurutnya, suara-suara tersebut bukanlah sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang salah di desa ini. Beberapa warga yang mendengarkan perkataan Pak Min mulai mengaitkan semua kejadian dengan keluarga Ningsih. Malam berikutnya, Bayu bertekad untuk mengintai rumah Ningsih. Ia bersembunyi di balik semak-semak, mengamati rumah itu dalam gelap. Rumah Ningsih terlihat sunyi seperti biasanya, namun suasana di sekelilingi yang sangat mencekam dari sebelumnya. Tak ada cahaya lilin di dalam rumah kali ini, hanya kegelapan yang terasa begitu gelap. Bayu menahan nafas, berharap menemukan petunjuk. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara berbisik-bisik. Suara itu tidak jelas, seperti percakapan samar yang dibawa oleh angin. Bayu mencoba mendengarkan dengan saksama, namun sulit baginya untuk memahami kata-kata yang diucapkan. Ia hanya bisa menangkap beberapa kata asing yang tak ia mengerti, diiringi dengan suara seperti rintihan yang memilukan.
Seketika, Bayu merasa lehernya dingin, seperti ada yang menyentuhnya dari belakang. Bayu berbalik, namun tidak ada apa-apa. Rasa takut mulai meranyapi dirinya, tetapi ia tetap diam, berharap tidak ketahuan. Sambil tetap mengamati, Bayu tiba-tiba melihat sosok bayangan yang berjalan melintasi jendela di atas lantai rumah Ningsih. Sosok itu tampak samar, namun Bayu bisa melihat bahwa bayangan tersebut kini ada bayangan yang lebih tinggi dan besar. Dengan kepala yang tertunduk seolah mengamati sesuatu di tangannya. Dengan hati-hati, Bayu berjalan mengitari rumah mencari sudut pandang yang lebih baik. Saat ia bergerak, suara bisikan itu semakin keras, seakan memperingatkannya untuk menjauh. Bayu berusaha mengabaikan suara tersebut, dan tetap ketika ia mencoba mendekat ke jendela, sesuatu mengejutkan terjadi. Sebuah bayangan dengan cepat melintas di hadapannya, membuatnya mundur ketakutan. Bayu tak sempat melihat jelas, tetapi ia yakin sosok itu memiliki rambut panjang yang acak-acakan, tegerai menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu pucat dan mata hitamnya menatap Bayu dengan tajam, seolah ingin memperingatkannya untuk tidak mendekat lagi. Sosok itu berdiri beberapa detik sebelum akhirnya menghilang di balik pintu rumah. Dengan napas terengah-engah, Bayu mundur menjauhi rumah. Ia merasa tubuhnya kaku, namun ia memaksa dirinya untuk bergerak. Di tengah kepanikannya, Bayu memutuskan untuk tidak mengunjungi rumah Ningsih lagi. Ketika ia berjalan menjauh, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan jelas. Tangisan itu begitu pilu, seperti memohon pertolongan. Bayu menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara tersebut, namun tetap terdengar seolah merasuk ke dalam kepalanya. Suara itu begitu memilukan. Ia merasa seolah merasakan penderitaan mendalam dari pemilik suara itu, sesuatu yang membuat hatinya hancur. Saat tiba di rumah, Bayu langsung terkunci dalam diam. Malam itu ia tak bisa tidur, masih terguncang oleh kejadian yang dialaminya. Bayu merasa bahwa dirinya telah menyaksikan sesuatu yang tak boleh ia ketahui, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Meski hatinya dipenuhi ketakutan, ia berasa bahwa Ningsih berada dalam bahaya dan membutuhkan pertolongannya. Keesokan harinya, Bayu memberanikan diri mendatangi rumah Ningsih di siang hari. Hatinya dipenuhi kegelisahan, tapi ia tak bisa mengabaikan semuanya. Ningsih menyimpan sebuah rahasia kelam yang mungkin menjadi sumber dari semua kejadian aneh di desa. Setibanya di rumah itu, Bayu disambut oleh ibu Ningsih yang terlihat lesu dan tampak lebih tua dari usianya. Setelah sedikit basa-basi, Bayu mengumpulkan keberanian dan langsung menanyakan tentang masa lalu Ningsih. Sang ibu awalnya terlihat ragu dan berusaha mengalihkan pembicaraan, tetapi setelah melihat kesungguhan Bayu, ia mulai bercerita dengan suara rendah dan wajah penuh kesedihan. Ningsih bukan anak biasa, ujar ibunya sambil menunduk. Ia sebenarnya sudah meninggal, tetapi kembali dengan cara yang tak kami pahami. Bayu terkejut mendengar pengakuan itu. Dengan suara bergetar, ibu Ningsih melanjutkan, beberapa tahun yang lalu, Ningsih hilang di hutan desa selama berhari-hari. Kami mencarinya kemana-mana, memanggil para warga dan dukun, tetapi ia tak juga ditemukan. Lalu, suatu malam, ia tiba-tiba kembali ke dalam rumah dalam keadaan kebingungan dan lemah. Kami pikir itu adalah sebuah keajaiban. Tapi setelah beberapa hari, aku mulai menyadari ada yang aneh. Ibu Ningsih menjelaskan bahwa Ningsih menjadi gadis yang pendiam dan setiap malam ia tampak lelah, seolah-olah telah melalui sesuatu yang berat. Bahkan ada saat-saat ketika ia tampak tak mengenali keluarganya sendiri. Wajahnya pusat dan tatapannya sering kosong, seolah berada di tempat lain. Yang paling mengerikan, lanjut sang ibu, adalah bahwa setiap malam tertentu Ningsih akan terkunci di kamarnya dan tidak boleh diganggu. Ia sering mengeluarkan suara tangisan yang memilukan, terdengar seperti jeritan dari dunia lain. Sekal sendiri tak pernah bercerita apa yang terjadi padanya di hutan. Ningsih akan terkunci di kamarnya dan tidak boleh diganggu. Ia sering mengeluarkan suara tangisan yang memilukan, terdengar seperti jeritan dari dunia lain. Ningsih sendiri tak pernah bercerita tentang apa yang terjadi padanya di hutan. Tapi, ibunya yakin
bahwa ada sesuatu yang mengikutinya pulang. Bayu mendengarkan dengan tubuh yang gemetar, mulai menyadari bahwa Ningsih bukanlah gadis biasa. Sejak hari itu, anakku terjebak Bayu, ucap ibunya dengan air mata yang mulai menetes. Entah bagaimana caranya, aku hanya berharap ia bisa terbebas dari ikatan gaib yang mengikatnya. Bayu tak bisa menahan rasa iba dan rasa bersalah. Ia ingin membantu Ningsih, tapi ia tahu bahwa apa yang dihadapinya yang biasa ia bayangkan. Dalam hatinya, Bayu berjanji akan membantu Ningsih meskipun itu berarti berhadapan langsung dengan kekuatan gaib yang mengikat gadis itu. Sore itu, Bayu mengunjungi Pak Min, seorang tetua desa yang sering dimintai dalam masalah gaib. Setelah mendengarkan cerita Bayu dengan seksama, Pak Min mengangguk pelan. Anak muda, kau sedang berurusan dengan dunia lain. Jika Ningsih benar-benar telah terikat dengan makhluk gaib, maka hanya ada satu cara untuk membebaskannya, tetapi resikonya besar. Pak Min menjelaskan bahwa untuk memutuskan ikatan gaib yang mengikat Ningsih, mereka harus melakukan ritual pemanggilan di rumahnya pada malam hari, ketika energi gaib berada pada puncaknya. Namun, ritual ini berbahaya karena dapat mengundang makhluk gaib tersebut muncul, dan tidak ada jaminan bahwa Ningsih akan selamat, dan kau harus mempertimbangkannya dengan baik-baik, kata Pak Min dengan nada serius. Jika kau gagal, bukan hanya Ningsih yang akan terpengaruh, tapi juga kau dan keluargamu. Bayu menyetujui usulan Pak Min. Baginya, Ningsih adalah seseorang yang harus diselamatkan. Ia tak ingin meninggalkannya dalam penderitaan yang tak terlihat. Meski sadar akan resiko besar, Bayu telah mengambil keputusan. Malam yang telah ditentukan pun tiba. Hawa dingin terasa menusuk, menambah ketegangan yang melingkupi rumah Ningsih. Bayu ditemani Pak Min dan seorang dukun desa bernama Mbah Aryo bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan. Di depan rumah Ningsih, beberapa tetangga mengintip dengan rasa penasaran bercampur takut, berbisik-bisik sambil memandangi rumah yang gelap dan suram. Setelah persiapan selesai, mereka masuk ke dalam rumah Ningsih. Mbah Aryo melakukan ritual dan mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, menebarkan asap dupa yang kian pekat memenuhi ruangan. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan setiap bayangan tampak bergerak, seolah mengawasi setiap langkah mereka. Bayu merasakan jantungnya berdebar kencang, tapi ia tetap bertekad untuk menyelamatkan Ningsih, meskipun harus menghadapi kekuatan yang tak terlihat. Mbah Aryo mulai ritual dengan berlutut di lantai, mengeluarkan sesaji berupa kembang, kain putih, dan air kelapa yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan suara lantang, Mbah Aryo memanggil sosok gaib yang diakini mengikat Ningsih dalam dunia gaib. Bayu dan Pak Min ikut berturut menundukkan kepala dan mengikuti alunan doa yang terucap dari mulut Mbah Aryo. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari kamar Ningsih. Tangisan yang begitu memilukan, seolah-olah berasal dari seseorang yang sedang tersiksa. Kemudian, tangisan itu semakin lama semakin keras, berubah menjadi jeritan yang memilukan. Tak lama, Ningsih muncul di ambang pintu kamar dengan wajah pucat dan mata yang kosong, berdiri diam tanpa ekspresi. Pak Min menahan Bayu yang hampir berdiri, mengingatkannya untuk tetap diam dan tidak mengganggu ritual. Ningsih, bisik Bayu pelan. Meskipun ia tahu Ningsih tak akan meresponnya dalam keadaan seperti itu, Mbah Aryo terus mengucapkan mantranya dengan lebih keras, berusaha memutus ikatan gaib yang mengikat Ningsih. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang dari arah pintu kamar, meniupkan aroma anyir di sudut ruangan. Kemudian, semua lilin di ruangan itu pun padam, meninggalkan kegelapan yang pekat. Di tengah kegelapan itu, Bayu mendengar suara lain, suara berat dan mengancam dan berbisik. Dia milikku, tidak ada yang bisa memisahkannya dariku. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Mbah Aryo mulai mengucapkan mantra dengan nada yang lebih mendesak. Tubuhnya menggigil seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat yang gelap dan dingin. Dan tanpa pinggir panjang, ia mendekati Ningsih, mencoba menggenggam tangannya. Saat tangan Bayu menyentuh tangan Ningsih, ia merasakan suhu tubuh Ningsih yang sangat dingin. Ningsih menoleh ke arah Bayu, menatanya kosong perlahan menunjukkan sedikit kelihatan kesedihan. Namun, saat itu juga,
Sosok bayangan besar muncul di belakang Ningsih, seperti sosok makhluk hitam yang mengerikan dengan mata merah menyala. Makhluk itu tertawa sinis, merentangkan tangannya seolah siap menarik Ningsih kembali ke dalam kegelapan. Bayu terperangah, tetapi Pak Min dan Mbah Aryo langsung melanjutkan mantranya dengan lebih keras, menantang keberadaan makhluk gaib tersebut. "Ningsih, kau harus melawan. Lepaskan dirimu dari ikatan ini," teriak Bayu dengan suara penuh putus asa. Ningsih tampak mulai sadar, dan dengan sekuat tenaga, ia berusaha melawan tarikan makhluk gaib tersebut. Ia menggenggam tangan Bayu erat-erat. Matanya kini penuh dengan rasa takut dan harapan untuk bebas. Namun, makhluk itu terus menariknya dengan kekuatan yang semakin besar. Dalam situasi yang semakin menegangkan, Baharia mengeluarkan sebuah keris pusaka, dan di balik jubahnya, ia mengangkat keris itu tinggi-tinggi dan mengarahkan ujungnya ke arah makhluk gaib tersebut, sambil mengucapkan mantra pamungkas dengan lantang. Dengan kekuatan terakhir, Ningsih berhasil melepaskan diri dari cengkeraman makhluk gaib itu dan jatuh ke dalam pelukan Bayu. Sosok bayangan hitam tersebut perlahan memudar, terhisap ke dalam kegelapan yang semakin menipis, meninggalkan aroma busuk yang menghilang seiring dengan angin dingin yang berangsur mereda. Ningsih terkulai lemah di pelukan Bayu, tanpa kelelahan tetapi selamat. Bayu menghela nafas lega, berasa bahwa perjuangan akhirnya berhasil. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Mereka mungkin telah berhasil menyingkirkan makhluk gaib itu untuk sementara, tapi harga yang harus dibayar belum benar-benar selesai. Ritual malam itu tampak berhasil. Ningsih terselamatkan dan makhluk gaib yang menjeratnya akhirnya pergi. Penduduk desa yang menyaksikan tersebut pun lega, meskipun perasaan takut dan tidak percaya masih tersisa di hati mereka. Ningsih kini berada di rumahnya, tampak tenang namun lemah, sementara Bayu tak pernah melepaskan pandangannya dari gadis yang ia cintai itu. Baharia memperingatkan bahwa Ningsih masih harus beristirahat selama beberapa hari. Menurutnya, meskipun ikatan gaib sudah diputus, bekasnya masih tertinggal dalam diri Ningsih. Ia membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Bayu berjanji akan selalu menemani dan menjaga Ningsih selama masa pemulihannya. Hari demi hari, Ningsih mulai tampak pulih secara fisik, tetapi ada yang aneh. Ia sering terlihat termenung dan tatapan matanya kerap kosong, seolah pikirannya terjebak di tempat lain. Bayu merasa khawatir. Sosok bayangan yang selalu muncul dalam mimpinya, sosok yang memanggilnya kembali ke dalam kegelapan. Bayu berusaha meyakinkan Ningsih bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk yang akan hilang seiring waktu. Beberapa minggu kemudian, Bayu mengalami mimpi yang sangat jelas dan mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat Ningsih berjalan sendirian di tengah hutan, dikelilingi oleh kabut tebal. Wajah Ningsih tampak pucat dan matanya kosong. Bayu berusaha memanggil dan mengejarnya, tapi Ningsih terus berjalan menjauh, menghilang dalam bayangan gelap yang semakin pekat. Bayu terbangun dengan perasaan cemas yang tak tertahankan. Malam berikutnya, Bayu mendapat kabar dari orang tua Ningsih. Ningsih menghilang tanpa jejak saat tengah malam, meninggalkan rumahnya dengan pintu terbuka. Bayu merasa ada sesuatu yang sangat salah dan segera mengajak penduduk desa untuk mencari Ningsih. Mereka menyisir hutan dan setiap sudut desa, tetapi tak ada yang menemukan jejak gadis itu. Hari demi hari berlalu, dan Ningsih tak pernah ditemukan. Beberapa orang desa percaya bahwa Ningsih telah dikembali oleh makhluk gaib yang pernah mengikatnya sebagai bentuk balas dendam karena perjanjian mereka diputuskan. Bayu merasa hampa dan putus asa, merasa bersalah karena tak bisa benar-benar menyelamatkan Ningsih dari nasibnya. Waktu berlalu, cerita tentang Ningsih mulai menjadi legenda di desa itu.